Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang Bapak banggakan. Hari ini waktunya pelajaran SKI. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab 1. Ketabahan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dalam berdakwah. Yang kemudian dilanjutkan masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu dilanjutkan ketabahan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Hari ini Bapak Guru akan membahas tentang ketabahan para sahabat Rasulullah SAW dalam berdakwah. Sahabat Rasulullah yang mengalami ujian berat oleh tekanan kafir Quraisy. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga Fatimah binti Muhammad. Yang keempat Ibnu Mas'ud. Yang kelima keluarga Sumayyah. Yang keenam Arkam bin Abil Arkam. Ketujuh Bilal bin Rabah. Yang delapan keluarga Yasir. Kesembilan Habab bin Al-Arab. 10 Abu Fukaiha. 11 Labibah. 12 Zinira. 13 An-Nadia. Dan yang ke-14 Amir bin Fuhairo. Khadijah adalah salah satu sahabat yang paling awal memeluk agama Islam karena dia merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy meminta kepada Khadijah agar ia mampu membujuk suaminya itu menghentikan dakwanya kepada orang-orang Mekah. Kaum kafir Quraisy tak henti-hentinya menghina, mengolok-ngolok dan mencaci Khadijah karena ia menolak permintaan dari pembesar-pembesar Quraisy. Abu Bakar di saat berada di Ka'bah pernah membantu Nabi Muhammad ketika Nabi didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy yang sedang memukuli Nabi pada saat menunaikan sholat. Abu Bakar sering membantu Nabi Muhammad ketika beliau diserang dan dikeroyok oleh orang-orang kafir Quraisy. Fatimah adalah salah satu putri Nabi Muhammad SAW. Ia sering menyaksikan ayahnya mendapatkan gangguan dan hinaan dari kaum kafir Quraisy. Karena selalu membela ayahnya, Fatimah juga selalu mendapatkan hinaan dan cacian dari kafir Quraisy. Pada saat Nabi Muhammad SAW dilempari kotoran oleh kafir Quraisy, Fatimah yang membersihkan baju ayahnya dari kotoran tersebut. Ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat yang memiliki sifat pemberani. Pada suatu ketika ia memberanikan diri untuk membaca Al-Quran secara terang-terangan di depan penduduk Mekah. Oleh karena itu, ia sering mendapatkan siksaan dan pukulan dari kaum kafir Quraisy. Namun, Zubair bin Awam kemudian mengangkatnya sebagai saudara, kemudian selalu melindunginya, sehingga ia tidak mendapatkan penganiayaan lagi dari kaum kafir Quraisy. Keluarga Sumayyah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak semuanya beriman kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka mendapatkan penyiksaan yang keji yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada mereka. Mereka dipaksa untuk keluar dari agama Islam, namun mereka tetap teguh pendirian dalam mempertahankan agama Islam. Arkam bin Abil Arkam memiliki jasa yang besar dalam penyebaran agama Islam karena rumahnya dijadikan tempat berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Oleh sebab itu,
Ia sering menerima hinaan dan celaan dari kaum kafir Quraisy yang membenci Nabi Muhammad. Namun, ia tetap setia menjadi pembela Nabi Muhammad dan ikut hijrah ke Madinah. Bilal bin Rabah merupakan seorang budak milik Umayyah bin Khalaf. Karena ia masuk Islam, maka ia dijemur di tengah terik matahari di atas pasir yang sangat panas tanpa mengenakan baju sambil ditindih dengan batu. Umayyah berharap supaya Bilal mau menyembah berhala kembali dan meninggalkan Nabi Muhammad. Namun dia tidak takut sedikit pun. Pada akhirnya Abu Bakar membeli Bilal dari Umayyah dengan harga yang sangat tinggi. Bilal merupakan muazin yang pertama kali dalam sejarah Islam. Keluarga Yasir. Yasir memiliki anak yaitu Ammar bin Yasir. Sedangkan istri Yasir bernama Sumayyah. Mereka semua adalah bekas budak Bani Maksum. Keluarga Yasir adalah budak yang paling awal menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, para pembesar Quraisy menyiksa dan memaksa mereka agar meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Mereka leluasa menyiksa keluarga Yasir karena budak tidak memiliki seorang pelindung. Yasir akhirnya meninggal karena siksaan yang terus-menerus oleh para pembesar Quraisy. Sedangkan istrinya yang bernama Sumayyah dilepaskan. Namun ia ditanya lagi oleh pembesar Quraisy, apakah masih tetap mengikuti agama Muhammad? Ia menjawab, ya, aku tetap mengikuti agama Muhammad. Para pembesar Quraisy merasa geram mendengar jawaban itu. Sumayyah kemudian ditusuk tombak di atas padang pasir sampai meninggal. Sedangkan Ammar dilepaskan setelah ia pura-pura keluar dari Islam karena sangat terpaksa. Allah pun membenarkan perbuatan Ammar yang disampaikan dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 106 yang artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Habab bin Al-Arad berasal dari Bani Tamim. Ia juga termasuk salah seorang sahabat yang paling awal memeluk agama Islam. Keislamannya kemudian diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Habab kemudian dianiaya dan disiksa. Ia dibaringkan telentang di atas pasir gurun Sahara yang sangat panas. Orang-orang Quraisy kemudian menindih dadanya dengan sebuah batu besar. Namun, siksaan itu tidak menyebabkan Habab keluar dari agama Islam. Habab kemudian hijrah ke Madinah menyusul Rasulullah. Ia wafat di kota Kufah dalam usia 63 tahun. Abu Fukaihah merupakan seorang budak milik Sofwan. Setelah dia menjadi pengikut Nabi Muhammad, Sofwan menyiksanya di tengah padang yang pasirnya yang sangat panas. Bersama saudaranya Ubay bin Khalaf, Sofwan menyiksa Abu Fukaihah sampai pingsan. Mereka mengira bahwa Abu Fukaihah sudah mati. Abu Bakar As-Siddiq kemudian lewat di tempat itu, kemudian ia menolongnya. Abu Fukaihah juga turut hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin yang lain. Ia wafat sebelum terjadinya perang Badar.
Labibah adalah seorang budak yang masuk Islam sebelum Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar sendiri pernah menyiksanya, tetapi ia meninggalkannya sambil berkata, "Engkau kutinggalkan karena aku sudah muak melihat mukamu." Labibah menjawab, "Kalau engkau tidak memeluk Islam, Allah akan menimpakan bencana atas dirimu." Labibah akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari Bani Muhammad. Zinira adalah seorang budak Bani Adi. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab juga pernah menyiksanya. Bahkan Abu Jahal pun juga turut menganiayanya sampai matanya menjadi buta. An-Nadiyah merupakan seorang budak Bani Nahat. Kemudian dia dibeli oleh seorang wanita dari Bani Abduddar. Setelah Nadia memeluk Islam, majikannya menyiksa dengan kejam. Abu Bakar yang kaya raya dan dermawan pada akhirnya segera membeli Nadia, kemudian membebaskannya. Amir bin Fuhairah termasuk orang yang awal memeluk Islam. Ia adalah seorang budak milik Tufai bin Abdullah al-Asdif. Ia juga salah satu sahabat yang mengalami penganiayaan dan penyiksaan berat dari kaum musyrikin Quraisy. Namun, penyiksaan yang berat oleh orang-orang kafir Quraisy tidak menyebabkannya meninggalkan agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq kemudian membelinya lalu dimerdekakan. Meneladani kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. 1. Sabar dalam menghadapi musibah. 2. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Dan yang ketiga, sabar menghadapi godaan. Sabar dalam menghadapi musibah terlihat ketika Nabi Muhammad beserta umatnya telah diboikot oleh kafir Quraisy selama 3 tahun. Selain itu, Nabi Muhammad sabar dalam menghadapi musibah ketika Nabi Muhammad ditinggal oleh pamannya yang bernama Abu Thalib dan istrinya Nabi Muhammad yang bernama Siti Khadijah. Maka pada tahun tersebut kemudian dinamakan dengan tahun kesedihan atau yang disebut Amul Husni. Nabi Muhammad tidak berputus asa setelah pembela utamanya telah pergi, karena beliau masih percaya dengan Allah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Nabi Muhammad tidak pernah berhenti untuk berdakwah kepada penduduk Mekah. Meskipun berbagai macam ancaman telah ia dapatkan, beliau tetap melaksanakan sholat berjamaah meskipun telah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi saat beliau sedang melaksanakan ibadah. Sabar menghadapi godaan. Selain memberikan ancaman dan gangguan kepada Nabi Muhammad, orang-orang kafir juga sempat memberikan tawaran dan menyenangkan kepada Nabi Muhammad dengan syarat beliau mau menghentikan ajarannya. Utbah bin Rabi'ah pernah membujuk dan merayu Nabi Muhammad dengan berjanji memberikan harta, tahta, dan wanita kepada beliau. Namun usaha itu sia-sia. Nabi Muhammad sedikit pun tidak terpengaruh dengan iming-iming Utbah. Nabi Muhammad tetap memilih jalan dakwah sampai kematian menjemput dirinya. Anak-anak kelas 4, terima kasih atas perhatiannya. Tidak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.